Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Jahran, Sultan Nasai dengan nomor NIM 1403220001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik dengan judul Peran Event Manajemen dalam Mendukung Pengalaman Pengunjung di Degradasi Afrika Lembang. Oke, di sini ada profil Degradasi Afrika Lembang. Degradasi Afrika Lembang Bandung adalah destinasi wisata tematik di Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang dikelola oleh PT PTC Utama berlokasi strategis di Jalan Raya, di Jalan Raya Lembang Bandung nomor 71. Destinasi ini mudah dijangkau oleh para wisatawan. Degradasi Afrika ini dibuka pada tahun 2019 dan dikembangkan dari area parkir Ramasuso Lembang, dan konsepnya itu menghadirkan miniatur dan suasana khas berbagai negara di Asia Afrika, menawarkan pengalaman unik, edukatif, dan menarik bagi semua usia. Selanjutnya di sini ada visi, misi, dan struktur organisasi. Yang pertama itu ada visi, yaitu menjadikan pencetus wisata kreatif di Lembang dan menjadikan Lembang sebagai destinasi wisata favorit di Jawa Barat. Terus ada misi, yang pertama itu ada menyediakan pengalaman wisata edukatif dan interaktif dengan replika budaya, arsitektur, dan pakaian tradisional Asia Afrika. Yang kedua itu ada di mengembangkan fasilitas wisata yang menarik, Instagramable dan ramah keluarga. Dan yang ketiga itu ada menggabungkan hiburan dan kuliner tradisional untuk pengalaman budaya yang lebih utuh. Oke, di sini juga ada struktur organisasi. Jadi struktur ini itu untuk mendukung kelancaran operasional dengan owner sebagai pengambil keputusan dan dibantu oleh GM yang mengordinasikan kepada keuangan, SRD, IT operasional, dan tim marketing. Selanjutnya, di sini ada strategi bisnis dan aspek manajemen. Yang pertama itu ada strategi bisnis di Asia Afrika, itu berfokus pada pengembangan destinasi wisata yang tematik berbasis budaya, yang menghadirkan replika negara-negara di Asia Afrika. Jadi strategi ini itu menciptakan daya tarik yang unik dan meningkatkan kualitas fasilitas dan juga melibatkan masyarakat sekitar dalam operasionalnya. Yang kedua itu ada aspek produksi. Yang pertama itu ada produksi wisata utama adalah pengalaman tematik berbasis budaya, bukan barang fisik, tetapi destinasi ini menghadirkan replika negara Asia Afrika dengan arsitektur dan budaya khas, didukung pemeliharaan fasilitas dan sarana pendukung seperti toilet, area kuliner, dan spot foto. Terus ada di aspek keuangan, yaitu meliputi perencanaan anggaran, pengawasan biaya, dan alokasi dana untuk pemeliharaan serta pengembangan. Dan pendapatan utama itu ada di tiket masuknya, penyewaan kostum, kuliner, dan kerjasama tenan. Terus yang keempat ada di aspek pemasaran, itu difokuskan pada peningkatan kunjungan dan citra destinasi melalui promosi digital dan pemasaran tidak langsung, dan spot foto menarik mendorong pengunjung berbagai pengalaman di media sosial. Dan yang terakhir itu ada dari aspek sumber daya manusia, meliputi perekrutan, pembinaan, pembagian, dan pengawasan kinerja karyawan. Ini itu jadi aspek SDM itu melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja dan memberikan dampak sosial dan ekonomi positif. Selanjutnya di sini ada lingkup hunian kerja praktik. Pertama itu ada lokasinya. Jadi lokasi Degradasi Afrika itu sangat-sangat strategis banget, yang bertepatan di pinggir jalan menuju ke Kota Lembang. Dan juga saya juga diberi penugasan di Degradasi itu sebagai ticketing, itu untuk membantu pelayanan penjualan tiket. Terus ada informasi center itu memberikan informasi fasilitas wahana dan zona negara. Marketingnya itu untuk mendukung promosi, penyebaran informasi, kegiatan media sosial, dan koordinasi promosi. Dan yang terakhir itu ada dari pembuatan kontennya itu mengambil foto dan video di area wisata. Di sini selanjutnya ada konsep event manajemen dan pengalaman pengunjung. Dibagi menjadi empat. Yang pertama itu ada event manajemen, disiplin ilmu yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua itu ada pengalaman pengunjung atau biasa disebut dengan visitor experience. Jadi konsepnya itu, konsep kunci dalam pariwisata itu yang melibatkan dimensi emosional itu kognitif dan sosial yang dirasakan selama kunjungan. Terus yang ketiga itu ada peran event dalam pariwisata. Event itu berfungsi sebagai alat strategis untuk mempromosikan destinasi, meningkatkan citra, dan memperkuat keterlibatan wisatawan. Dan yang terakhir itu ada faktor mempengaruhi pengalaman. Di sini itu fasilitas, kualitas pelayanan staf, desain event atraksi, serta elemen budaya dan edukatif berperan penting. Selanjutnya di sini ada dimensi aktivitas event manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan, terus yang kedua itu ada pengorganisasian, yang ketiga itu ada pelaksanaan itu, dan yang keempat itu ada koordinasi dan kontrol. Dan yang terakhir itu ada dievaluasi. Oke, di sini ada selanjutnya itu ada permasalahan dan rekomendasi di alur kerja. Jadi yang saya alami yaitu permasalahannya itu seperti di lokat ini,
terdapat ketidaksesuaian alur koordinasi dalam perbuatan konten di degradasi Afrika. Jadi si GM-nya itu langsung turun dan sering memberikan instruksi langsung kepada staf marketingnya dan melewati dari head marketing. Apa sih dampaknya itu? Jadi dampaknya itu ada tiga. Yang pertama itu dampaknya ketidakefisiensian komunikasi dan peran head marketing kurang optimal. Dan yang kedua itu kebingungan staff dalam memprioritaskan pekerjaan. Dan yang terakhir itu ada di dampak pada efektivitas perencanaan, evaluasi, dan pengawasan konten. Oke, seperti gambar di atas. Jadi Vokat ini tuh adalah Vokat usulan untuk pembuatan konten di dekat Afrika. Jadi dari head of marketing itu menyuruh si staffnya itu untuk membuatkan video konten, dan dari staff itu menerima spesifikasinya. Terus si staffnya itu langsung membuat konten dan melakukan editing. Terus apakah konten ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh head of marketingnya? Kalau sesuai, langsung melakukan review. Setelah melakukan review, turun ke bawah itu langsung melakukan upload ke media sosial. Dan kalau tidak sesuai itu balik lagi kepada pembuatan konten. Selanjutnya itu ada di penutup terakhiran. Jadi di sini tuh ada tujuan rekomendasi, yaitu yang pertama itu ada memberikan masukan konstruktif bagi delegasi Afrika, khususnya pada pengelolaan event manajemen dan pembuatan konten pemasaran. Yang keduanya itu ada implementasi rekomendasi. Jadi pertama itu ada menerapkan alur kerja pembuatan konten yang terstandarisasi, dimulai dari perencanaan oleh head marketing, persetujuan oleh general manager, hingga pelaksanaan oleh staff marketing. Yang ketiga itu manfaat yang diharapkan, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi alur kerja pembuatan konten. Dan yang terakhirnya itu ada di penutup. Jadi pelaksanaan kerja praktik di Asia Afrika itu memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga bagi saya dalam memahami penerapan event manajemen serta pengelolaan destinasi wisata secara langsung. Melalui kegiatan ini saya memperoleh gambaran nyata mengenai proses operasional, pemasaran, dan koordinasi kerja yang dijalankan dalam industri. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.